Kita nggak cerita tentang kehebatan Tuhan yang luar biasa itu. Tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4 saudara, ini dahsyat. Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Garis bawahi kata ini. Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, saya tambah ayat 1 ayat 5. Oleh sebab itu Yahweh mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Hebat sekali. Saya akan berikan beberapa contoh. Ayah-ayah ini lagi sekali laki-laki jadi idola buat anak-anak. Yang namanya anak-anak ini perlu orang tua tahu. Yang namanya anak-anak sampai umur kira-kira 10 tahun, saudara ya. Tergantung kematangan jiwa anak itu. Rata-rata 10 tahunan kurang lebih. Yang namanya anak-anak adalah pribadi yang belum tahu apa itu salah, apa itu benar. Renungkan baik-baik. Betul? Anak-anak itu belum tahu. Maka itu saya pesan begini. Kalau anak kita yang sebelum 10 tahun itu berbuat salah, jangan dibentak, jangan disiksa. Mereka itu bingung. Kita tahu kalau itu salah, tapi mereka belum tahu. Ini rahasia yang luar biasa. Maka itu ulangan 6. Gak usah dibuka, catat aja. Ulangan 6 sampai 7. Di situ ada tulisan yang artinya manusia itu peniru. Binatang itu bukan peniru. Anak-anak orang itu peniru, anak binatang itu tidak. Mengerti maksudnya? Saya beri contoh begini. Kalau saudara punya seekor anjing, dia melahirkan, induknya mati, dan dia cuma sendiri di situ. Nah, di sekitar daerah saudara tinggal itu nggak ada orang punya anjing, tapi peternakan sapi. Sejak anjing kecil ini umur sehari lahir sampai dia umur 11 tahun, tidak pernah ketemu anjing lain. Dia cuma kumpul ribuan sapi. Pertanyaannya, dia akan berkelakuan seperti sapi, makan rumput kayak sapi karena kumpul sapi, atau tetap anjing? Ayo, berubah tidak? Tidak. Tapi seorang, maaf saya cuma ambil contoh, bukan kasus ya, tapi contoh. Kalau kasus lain berarti ada. Misalnya satu anak pendeta, begitu dia lahir pendetanya sibuk di depan orang lain misalnya, dan sejak kecil dia kumpul 5 maling, dia pasti jadi maling, gak akan jadi pendeta. Ngerti ilustrasi ini saudara? Jadi papa mama itu yang dilihat habis, diduplikat habis, dicontoh habis oleh anak-anak. Kita suka bentak-bentakan berdua di rumah. Anak di sekolah kan suka bentak juga. Karena nyontoh. Apa yang mereka lihat itu yang dianggap benar. Maka itu jadi papa itu nggak main-main. Siapa yang kita sembah? Kalau kata Tuhan, Yosafat tidak ikut Baal-Baal. Misalnya di daerah Maluku ini penyembahan berhalanya luar biasa. Kalau kita keluarga takut Tuhan, anak-anak kita tahu Yesus yang kita sembah, maka anak kita nggak akan ikut tetangga, ikut siapa yang kita sembah. Tuhan papanya. Hati-hati yang punya hobi. Ya, anak kita kan ikut. Contoh paling gampang. Kalau kita seorang pengusaha, dekat betul dengan pejabat, dengan panglima atau jenderal itu, atau Kapolres ini, maaf saya cuma beri contoh. Ketika anak-anak tahu kita sedang punya masalah berat, tegang suasana rumah, anak akan melihat bagaimana cara kita sebagai seorang ayah menyelesaikan masalah ini. Begitu mereka lihat kita telepon polisi itu, telepon pejabat itu, dia tahu, mereka tahu kita telepon. Tapi mereka nggak tahu yang kita bicarakan apa. Tapi mereka tahu siapa yang kita telepon. Berapa hari kemudian masalah selesai, suasana rumah berubah. Percayalah, anak kita akan belajar. Tuhan kita adalah pejabat. Dan itu nancap di otaknya. Ngerti ilustrasi ini? Kalau mereka melihat kita sedang punya masalah berat sebagai orang tua, lalu kita memanggil mereka semua anak-anak istri kita, ayo kita sembahyang, berseru kepada Yesus Tuhan kita, dan terjadi pertolongannya. Anak kita akan belajar. Masih dalam Yosafat,
Alkitab itu teliti sekali dalam menulis. Kita lihat pasal 20. Setelah sekian tahun dia jadi raja, ada masalah besar. Ayat 1. 2 Tawarik 20 mulai ayat 1. Nah, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meuni. Tiba-tiba diserang. 3 pasukan dari 3 negara. Tidak ada persiapan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, Raja, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, sudah dekat. Artinya begitu. Yakni NGD ayat 3 bunyinya apa? Baca Alkitab saudara. Yosafat bagaimana? Menjadi takut. Wajar, dia manusia. Tapi ingat, dia itu laki-laki. Di samping suami dan ayah, dia juga kepala pemerintahan, kepala negara. Yosafat menjadi takut. Wajar. Tapi yang luar biasa saudara, secara hukum negara, raja dan presiden manapun di dunia, kalau ada masalah apa-apa di negaranya atau kerajaannya, harus rapat koordinasi dengan semua stafnya. Tapi lihat Yosafat, apa kata firman? Ketika dia menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh, ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Lalu sebagai kepala negara, sebagai laki-laki ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Yahweh di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Yahweh Tuhan nenek moyang kami. Dia berdoa, saudara, nggak rapat. Kalau Yosafat kumpul dengan kepala-kepala negara lain, lalu dia cerita, pasti dibodoh-bodohi, diserang musuh kok sembayang. Tapi inilah firman Tuhan. Maka itu siapa Tuhan kita sebagai seorang suami dan seorang ayah, anak-anak kita akan ikut. Kalau Tuhan kita uang, dikit-dikit uang, maka sampai anak kita dewasa, kita sudah mati, di otak mereka cuma ada uang, pokoknya uang. Karena papaku begitu, ada uang beres. Jadi tanggung jawab kita nggak main-main. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau orangnya ada di sini, saya nggak bermaksud, karena saya nggak kenal saudara. Hampir 100% seorang suami bisa selingkuh karena bapaknya pernah selingkuh. Maaf. Kenapa ikut? Karena dari kecil ngeliat. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, salah satu kata, kalau kamu nggak berani mengucapkan, kalau aku selingkuh, aku mati, nggak akan jadi nikah orang itu. Serius? Karena ini kebenaran, ini contoh, betul tidak, saudara? Untuk apa jadi laki-laki kalau nggak beri contoh yang baik? Mati saja. Maaf. Sampaikan pada istri yang pernah mendengar saya khotbah begini, takut, bukan ngutuk, ini bukan kutuk. Karena ini kebenaran. Saya berkata, kalau kamu tersinggung, jangan kamu yang selingkuh, gitu aja sudah. Ngapain kamu takut? Kalau tidak, ayo. Betul tidak, saudara? Ya sudah. Kalau gereja tidak bisa tegas menyatakan firman, bangsa bengkok. Katakan amin, kalau saya ragu-ragu. Itu sebenarnya tegas menyatakan kebenaran ini. Maka itu jangan anggap enteng jadi laki-laki. Tanggung jawab kita itu enggak main-main. Bagian terakhir untuk nomor 1, Mazmur 128. Setelah itu saya bicara soal uang. Jadi kalau ada yang tanya lagi sekali, siapa itu laki-laki? Saudara jawab apa? Wakil Kristus di dunia. Betul. Wakil Tuhan di dunia. Mulai ayat yang pertama. Nanti kita akan baca 127-nya juga ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita belum tahu siapa orang ini. Jadi bapak-bapak, orang yang berbahagia bukan orang yang uangnya banyak, tapi orang berbahagia adalah orang yang takut akan Papa di surga. Kesimpulan takut akan Yahweh cuma satu definisinya, takut berbuat dosa. Titik. Jangan terjemahkan panjang-panjang, cukup pendek. Takut akan Papa di surga adalah takut berbuat dosa.
Oke? Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi kerja itu walaupun lelah, nikmat hasilnya dinikmati. Siapa orang ini yang takut akan Yahweh itu siapa? Ayat 3 berbunyi. Apa ayat 3? Nah, berarti ini siapa? Bukan. Jadi ini perintah untuk siapa? Suami. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan menjadi seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Suami, laki-laki, dengarkan. Ternyata kunci kebahagiaan rumah tangga bukan di tangan papa mama mantunya kaya atau tidak. Kunci kebahagiaan rumah tangga di tangan suami.